Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini saya akan membawakan satu materi. Materinya adalah berapa lama sih bayi itu menangis dalam sehari. Karena banyak sekali saya menerima misalnya keluhan atau pertanyaan dari orang tua ketika membawa bayinya. Dok, anak saya kok akhir-akhir sering menangis, kenapa ya? Terus saya tanya umurnya berapa dan kira-kira berapa lama menangisnya. Lalu katakan itu masih normal karena usia segini lama bayi menangis adalah sekian jam. Lalu orang tuanya baru menerima kira-kira keadaan tersebut bukan sesuatu yang berbahaya. Nah, ini yang ingin saya tekankan kepada Bapak Ibu semuanya. Kira-kira berapa lama sih bayi itu menangis dalam sehari, supaya Bapak Ibu semua mendapatkan pengertian. Jangan khawatir kalau misalnya bayinya masih dalam rentang usia tertentu. Memang ada kalanya dia akan menangis secara berlebihan, lebih lama gitu ya. Jadi buat Anda, bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah lama dan setia menerima atau menonton video-video saya dalam channel Anak Sehat dan Berkualitas, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi Anda mungkin yang baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain. Mana tahu banyak teman-teman, banyak saudara yang lain yang membutuhkan materi-materi ini. Yuk kita mulai pembahasannya. Jadi, menangis pada bayi itu adalah sebuah alarm biologis. Artinya, bayi itu akan menangis sebagai sarana komunikasinya. Contoh, dia lapar ya nangis. Dia lelah setelah misalnya netek, terus dia itu kebangun tapi belum waktunya, dia juga akan nangis. Atau misalnya keadaan kamarnya kedinginan, atau malah kebalikannya kepanasan, dia juga nangis. Atau misalnya popoknya basah ketika dia pup atau kencing, dia nangis lagi. Atau misalnya nih, terutama bayi baru lahir nih, yang biasanya dalam kandungan dia itu digoyang-goyang ketika dalam air ketuban, dia kan digoyang. Nah, ketika misalnya dia baru lahir, dia merasa ini dunianya beda. Kok beda seperti yang kemarin-kemarin. Nah, dia juga nangis. Nah, jadi menangis pada bayi itu adalah segalanya. Mau dia apapun, komunikasinya adalah dengan menangis. Perlu diingat hal tersebut. Tetapi kemudian hal yang tidak boleh kita lupakan adalah ada fase-fase tertentu atau waktu-waktu tertentu di mana bayi itu menangisnya lebih lama, berlebihan. Tetapi jangan khawatir, karena tidak semua hal ini merupakan sesuatu yang kita khawatirkan tentang kesehatannya. Karena banyak sekali orang tua itu khawatir, jangan-jangan ada tulangnya yang sakit ketika misalnya kita menggendongnya salah. Nah, itu kan kita jadi merasa bersalah. Atau misalnya, jangan-jangan tadi bayi saya jatuh. Atau misalnya, jangan-jangan ada gangguan pada pencernaan bayi saya. Jadi hal-hal tersebut merupakan kekhawatiran yang mungkin saja tanda kutip wajar, namun berlebihan bagi seorang ibu atau orang tua. Ingat, bayi yang menangis berlebihan bukan pertanda bahwa bayinya sedang marah pada kita. Tidak demikian. Misalnya, jangan-jangan bayi saya ini marah pada saya. Tidak demikian ya. Atau bayi yang menangis berlebihan bukan merupakan penanda ibu gagal sebagai orang tua. Jadi banyak sekali ibu-ibu itu, terutama ibu-ibu yang stres setelah melahirkan ya, postpartum depresi, adalah salah satu penyebabnya bayinya ini menangisnya berlebihan. Sehingga dia apain susah, digendong ya tetap nangis segala macam. Sehingga ada kesimpulan bagi dirinya, dia menjadi seorang ibu yang gagal, stres lah. Kemudian akan membuat misalnya yang dari menyusunya lancar menjadi tidak lancar karena stres tersebut. Menangis yang berlebihan pada bayi ini bisa menyebabkan setidaknya dua hal. Yang pertama, ibu jadi stres tadi ya. Yang kedua adalah child abuse, dimana menurut literatur yang paling banyak itu child abuse adalah second baby syndrome. Second baby syndrome itu misalnya orang tua atau ibu yang menggendong bayinya digoyang-goyang gitu ya, berlebihan, akan membuat suatu guncangan yang berlebihan pada kepalanya.
Nah, ini berbahaya. Atau misalnya ada gantungan, terus di gantungan tersebut ada ayunan, lalu si bayinya ditaruh di sana dan diayunkan secara berlebihan. Itu juga merupakan akibat dari second baby syndrome tersebut. Ini yang harus kita pahami. Memang ada fase-fase tertentu pada bayi di mana dia akan menangisnya berlebihan. Kita lihat pada grafik berikut. Ini adalah grafik yang dibuat oleh Dr. T. Barry Berselton. Ya, walaupun ini sudah lama banget ini grafik ini, tetapi masih dipakai sampai sekarang. Ini dibuat tahun 62. Kalau sekarang tahun 2021 berarti hampir 60 tahun masih dipakai dan relevan saat ini. Coba kita lihat kapan si bayi itu mulai menangis berlebihan. Lihat, mulai usianya 2 minggu, dia sudah mulai menangisnya lebih lama. Dan puncaknya, dia itu menangisnya lama, itu adalah usia 6 minggu. Dan setelah usianya 12 minggu atau 4 bulan, 3-4 bulan lah, ya, dia itu akan berkurang menangisnya. Jadi, coba kita lihat ini, pada saat puncaknya 6 minggu, dia nangisnya kalau yang berlebihan itu bisa lebih dari 3 jam. Menurut kriteria ROM 3, ini harusnya sudah masuk kriteria kolik. Tapi dengan kriteria ROM 4 yang sekarang itu direvisi ya. Jadi ini bukan berarti dia itu mengalami kolik. Jadi memang dia tipe yang bayi yang menangisnya lama atau berlebihan. Atau coba kita lihat di sini. Ada satu jurnal atau penelitian yang saya ambil. Kita lihat nih, ada yang warna biru tua, ini dikategorikan low crier. Seorang bayi yang nangisnya sedikit, jadi cenderung orang tua, dok anak saya kok nggak sering nangis ya? Diem aja gitu. Nah ini mungkin saja dia tipe yang low crier. Kita lihat pada saat usia 2 minggu mulai naik, tapi setelah dia 2 bulan atau kurang lebih 6 minggu lebih, dia nangisnya paling cuma 20-30 menit dalam 24 jam dalam sehari. Ini tipe yang low crier. Yang normalnya, itu yang biru muda ini, dia kurang lebih maksimal 3 jam dalam sehari. Sedangkan tipe yang high crier, di mana dia tipe yang nangisnya lama atau berlebihan, itu masih bisa dikatakan normal sampai kurang lebih 5-6 jam. Ini masih wajar, tapi ingat, dia akan selesai maksimal usia 5 bulan. Nah itu Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang berapa lama sih bayi itu menangis dalam 24 jam. Mudah-mudahan Bapak Ibu pahami sehingga bisa mengenal karakter dari bayi Anda. Usianya berapa dan bagaimana pola nangisnya dan berapa lama dia menangis dalam 24 jam. Nanti pada episode yang berikutnya, saya akan memaparkan materi yang lebih dalam tentang menangis yang berlebihan yang disebut dengan kolik. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semuanya mengikuti dari serial tentang menangis pada bayi. Salam sehat, dadah!